Kita berikan tepuk tangan. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Syukur atas segala anugerah kemurahan Tuhan yang melimpah. Sebab Dia telah hidup. Amin. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Sorakan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Hey! Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Amin. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Lebih lagi, sebab Dia Yesus yang telah bangkit dari kematian, berikan pengharapan baru bagi setiap kita umatnya. Haleluya. Hey! Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, Amin. bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Haleluya. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, ketakutan dapat hari esok. Hidup jadi
Yesus namanya menyembuhkan, Amin. menyucikan Haleluya. tangan hati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Haleluya. Ada hidup, ada hari esok, setelah hidup tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Ada hidup, ada hari esok, setelah hidup ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hey. Haleluya. Sorak-sorai bagi Raja kita yang telah hidup, yang telah memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap kita. Lebih lagi kita memberitakan kasih setia Tuhan bagi setiap bangsa, bagi setiap orang yang kita kenal, sehingga mereka mengenal nama Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi kakinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Hey! Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Amin. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Hey! Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja.
Yesus rayakan. Amin. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Hey. Rayakan, Yesus rayakan. Oh. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Semuanya. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sebab Dia memberikan kemenangan bagi setiap kita. Amin. Kita lebih dari pemenang. Sebab Dia telah mengalahkan maut dan memberikan kemenangan yang sejati bagi setiap kita umatnya. Haleluya. Pemenang dalam segala perkara, Yesus dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, Lebih dari pemenang. Hey. lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yesus dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semuanya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Hey. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yesus dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Hey. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Dan kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sungguh kita lebih dari pemenang. Sebab Tuhan memberikan kemenangan bagi setiap kita umatnya. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari
kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Karena Yesus yang telah memberikan kemenangan bagi setiap kita. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Sungguh hati kami bersyukur ya Tuhan. Karena kasih-Mu yang besar dan mulia, yang telah menyelamatkan hidup kami. Engkau telah mengalahkan maut dan Engkau menjadi pemenang. Bahkan kemenangan itu Engkau berikan bagi setiap kami umat. Sungguh hati kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau baik bagi kami. Engkau Tuhan yang setia di dalam hidup kami. Engkau selalu hadir di setiap musim kehidupan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dia Tuhan yang bayar dosaku, Dia Tuhan yang kalahkan maut, Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Dia Tuhan yang bayar dosaku, Dia Tuhan yang kalahkan maut, Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu, kemenangan telah Dia sediakan, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Dia Tuhan yang bayar dosaku, Dia Tuhan yang kalahkan maut, Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Dia Tuhan, Dia Tuhan yang bayar dosaku, Dia Tuhan yang kalahkan maut, Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu, kemenangan yang sediakan, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Ku akan menang bersamamu,
kami bersyukur ajaib perbuatan-Mu, nyata kuasa-Mu. Haleluya, Kau ditinggikan, Kau dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari kita berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala kita. Di hadapan-Mu ya Tuhan, pagi hari ini kami datang untuk merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengucap syukur buat anugerah-Mu yang besar yang telah Engkau mengorbankan diri-Mu di salib. Dan tidak hanya Engkau mengorbankan diri-Mu karena kasih-Mu bagi kami, tetapi juga Engkau telah bangkit dari maut. Bukti bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, maut pun Engkau taklukkan. Itu sebabnya di dalam anugerah Tuhan ketika kami percaya, pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia. Dan jaminan masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Telah Engkau meceraikan itu dengan darah-Mu dan telah Engkau buktikan dengan kebangkitan-Mu. Oleh karenanya di pagi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan berbicara kepada kami setiap pribadi. Apa yang semesti yang kami harus kerjakan dalam kehidupan kami.
dalam pengiringan kami akan Engkau. Biarlah Tuhan berbicara, saatnya Engkau yang bertakhta dalam kehidupan kami, mengendalikan dan menguasai seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, baru saja kita melewati mengingat akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Itu adalah bukti kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita mengingat akan kebangkitannya dari maut yang telah menaklukkan maut itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, dasar dari pengharapan bagi kita untuk menjalani kehidupan yang sekarang ini dan menyongsong masa depan, sebagaimana di dalam salam bahasa Yunani dalam gereja Ortodoks, saudara, Ortodoks kuno, mereka menyerukan Christos anesti, aletos anesti. Artinya Kristus telah bangkit, dan kalau disampaikan itu maka yang menjawabnya ia sungguh-sungguh bangkit. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kematian dan kebangkitan adalah merupakan hal yang tak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Kematian dan kebangkitan ibarat seperti sekeping uang logam, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Uang logam di sisi satu ada gambar yang lain dan di sisi sebelah ada gambar yang berbeda. Itu artinya bahwa sesungguhnya dua-duanya itu berlaku, berguna. Kalau hanya salah satu yang akan ditampilkan, maka itu tidak akan bisa berguna uang logam tersebut. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kematian dan kebangkitan merupakan satu rangkaian yang tak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Kematian membuktikan bahwa itu adalah kasih-Nya kepada kita. Yesus mati di salib, mengorbankan dirinya, tubuh dan darahnya, itu adalah bukti kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kebangkitannya adalah bukti bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa di alam semesta ini. Ya, maut pun ditaklukkan oleh-Nya. Sama seperti Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, brankas atau safety box yang ada disewakan di setiap bank. Ada bank-bank yang menyewakan tentang dalam menyimpan benda-benda berharga atau mungkin surat-surat berharga. Saudara, kunci di brankas yang disimpan di bank itu untuk menyimpan barang-barang berharga itu tidak hanya memiliki satu kunci, tetapi itu pasti dua kunci. Satu kunci untuk bank dan satu kunci untuk nasabah. Nah, kalau brankas itu mau dibuka, maka dua-duanya harus hadir. Ya, baik yang pegawai bank atau yang diberikan otoritas oleh bank itu sendiri, di mana brankas itu disimpan Bapak Ibu, dan demikian juga nasabahnya akan datang bersama-sama untuk membukanya. Kalau hanya salah satu di antara itu yang mau membuka safety box atau brankas itu, maka pasti tidak akan bisa dibuka. Ya, harus hadir kedua-duanya, baik itu nasabah maupun yang pegawai bank atau yang diberikan otoritas oleh bank di dalam membuka brankas itu. Demikian juga di dalam kehidupan kekristenan kita, di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Itu dua-duanya berlaku, tidak bisa sepihak, tidak bisa hanya kematian karena kasih-Nya. Sebab kalau Ia hanya mati, maka Ia tidak jauh beda dengan kematian banyak orang, bahkan tokoh-tokoh besar di dunia ini. Kehebatan dan kelebihan daripada Kristus adalah karena Dia adalah Allah yang berkuasa, yang telah menaklukkan maut. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kasih dan kuasa Kristus adalah kematian Kristus merupakan wujud kasih-Nya kepada kita, dan manusia berdosa, maka kebangkitannya merupakan wujud dari kuasa-Nya yang tidak terbatas. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, itu sebabnya Rasul Paulus menuliskan
kepada jemaat di Korintus dan kita hari ini di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai dengan ayat 57 saya akan bacakan hal itu kepada kita Bapak Ibu. Dikatakan demikian, kebenaran itu, sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan digenapi firman yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Saudara-saudari, mengawali pembacaan ayat-ayat ini, Rasul Paulus terlebih dahulu mengemukakan inti dari berita Injil. Yaitu di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Ia berkata yang sangat penting adalah Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan yang telah dinubuatkan oleh kitab suci. Tetapi tidak hanya kematiannya, juga ia berkata kebangkitannya pun juga telah dinubuatkan oleh kitab suci. Dengan kata lain bahwa ia berkata kematian dan kebangkitan merupakan dua fakta sejarah yang penting dan yang jauh telah direncanakan oleh Allah itu sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, lebih jauh di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 20, Rasul Paulus menulis bahwa apabila Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, maka sia-sialah iman kita kepadanya. Perhatikan, kalau Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, maka sia-sialah iman kita kepadanya. Sebab bila Yesus tidak dibangkitkan dari kematian, maka semua kita akan menjadi terikat dalam dosa dan akan binasa dalam dosa-dosa kita. Namun ditulisnya di ayat yang ke-20 bahwa benar Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sehingga dengan demikian maka iman kita kepada Yesus Kristus tidaklah sia-sia. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Paskah adalah dasar yang membawa kita untuk memiliki pengharapan dan hidup dalam kemenangan. Itulah yang tadi dituliskan, yang barusan kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai dengan 57. Saudara-saudari, dari ayat ini saudara, kita bisa melihat kebangkitan Kristus. Pertama, ia telah mengalahkan maut. Hal tersebut dikemukakan di dalam ayat 54, dikatakan sesudah yang dapat binasa ini, ia mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan digenapi firman yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Sekali lagi saya baca, maut telah ditelan dalam kemenangan. Apa yang dimaksud dengan maut Bapak Ibu? Secara umum Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, maut itu adalah keterpisahan, kematian atau keterpisahan antara jasmani dan jiwa. Saudara-saudari, ketika pada waktu seseorang mengalami kematian, maka jasmaninya dan jiwanya menjadi terpisah. Tetapi ada hal yang lebih inti daripada kematian. Di dalam Alkitab, kata maut itu adalah keterpisahan antara manusia dengan Allah. Manusia itu telah terpisah dengan Allah. Manusia bisa memiliki pikiran, manusia bisa memiliki perasaan, bisa memiliki kehendak, bisa memiliki keinginan. Tetapi sesungguhnya dia sudah terpisah dari Allah. Dia sudah mati. Kata maut itu saudara adalah keterpisahan dari Allah yang sering kita kenal dan disebut namanya
neraka. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, itulah sebabnya di dalam Yesaya 59 ayat 2 terjadi kenapa kita mati atau terpisah dari Allah, itu karena dosa dan kejahatan kita. Sebagaimana Rasul Paulus menulis dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Keterpisahan dari Allah untuk selama-lamanya. Sebagai sumber kehidupan, ia telah terpisah. Manusia sudah terpisah dari sumber kehidupannya. Disinilah nyata besar kasih kuasa kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Ketika kita terpisah dari Allah, ia mengambil alih untuk memperdamaikan kita kembali dengan mati di salib. Saudara-saudari, ia berkorban, ia rela melakukan itu, menanggung semua hukuman dosa yang seharusnya menimpa kita. Ia menanggungnya dengan rela menderita sampai mati di kayu salib. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24 disebut bahwa melalui pengorbanannya di kayu salib, dipikulnya lah dosa-dosa kita. Lebih jauh dikatakan dalam kuasanya ia bangkit dari kematian. Maut dikalahkannya dan ia hidup sampai selama-lamanya. Saudara-saudari, apa makna dari karya Kristus dalam kematian dan kebangkitan bagi hidup kita Bapak Ibu? Saudara-saudari, apabila maut adalah keterpisahan dari Allah karena dosa-dosa, maka dengan mengalahkan maut berarti ia telah memperdamaikan kita dengan Allah. Kita yang dahulu adalah seteru Allah, sekarang telah diperdamaikan melalui kematian dan kebangkitannya. Relasi kita dengan Allah yang dulu adalah seteru Allah, yang dulu telah rusak, sekarang telah dipulihkan dan diperdamaikan, terhubung kembali dengan kuasa kebangkitan Kristus itu sendiri. Saudara-saudari, kerelaan Kristus menanggung dosa kita itu mengingatkan kita kepada tindakan yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya teringat akan suatu cerita, dan ini story saudara, ketika seorang hakim memiliki adik yang sedang melanggar lalu lintas. Pada waktu itu adalah hakim ini adalah seorang hakim yang sangat jujur. Dia tidak mau disogok, dia tidak mau disuap. Tiap-tiap kali ada orang yang berperkara, orang yang sungguh-sungguh mau menemukan atau mendapatkan satu keadilan, maka berharap yang mengadili perkara itu adalah hakim yang jujur ini. Tetapi orang-orang yang sedang berlaku jahat dan kemudian diadili, mereka tidak berharap kalau hakim yang satu ini yang akan mengadilinya. Suatu kali adik daripada hakim ini melanggar lalu lintas dan kemudian ditilang oleh polisi lalu lintas. Dan kemudian setelah itu ya dia diadili di pengadilan, dan kemudian betapa kagetnya kakaknya bahwa adiknya itu melanggar undang-undang, melanggar hukum. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan? Karena kakaknya ini adalah hakim yang sangat jujur, yang sangat adil. Sehingga ketika pada waktu adiknya melihat pelanggaran itu dilakukan, maka dijatuhkanlah hukuman yang maksimal terhadap adiknya. Betapa kaget adiknya itu karena ya kakaknya itu menjatuhkan hukum seberat itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan? Setelah diputuskan oleh hakim ini, maka adiknya keluar. Dan setelah adiknya keluar, ia memanggil adiknya. Hakim itu memanggil adiknya dan ia memberikan uang seperti yang telah diputuskan oleh hakim itu sendiri kepada adiknya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ini pentingnya dan disinilah pertemuan antara keadilan dan kasih. Sang hakim yang jujur, dia tidak mengurangi hukuman dari si pelanggar sekalipun itu adiknya. Tetapi dalam pelanggaran adiknya itu sendiri, walaupun sudah dijatuhin hukuman, dia juga yang menanggung hukuman itu.
Hakim itu sendiri yang menanggung hukuman daripada adiknya. Demikian Kristus di dalam kehidupan kita. Semestinya kitalah yang dihukum. Dan hukuman itu telah dijatuhkan secara maksimal sampai mati. Maut ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Bukti bahwa ia mengasihi kita dan di dalam kuasanya ia menjatuhkan hukuman itu dan dia juga yang menanggungnya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, inilah hal yang penting kita pahami. Betapa Tuhan itu telah mengalahkan maut, telah menelan maut di dalam kebangkitannya. Saudara, dalam 1 Korintus 15 ayat 56 dikatakan, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengatmu ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ia telah menaklukkan itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Ia telah mengalahkan itu. Dia telah menelan maut itu saudara-saudari. Dan dia telah memberikan kehidupan dalam kehidupan kita. Ia menjamin masa depan kita. Ia memberikan pengharapan bagi kita. Ia memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, di ayat yang telah kita baca tadi, Yesus mengutarakan bahwa ia telah menanggalkan maut melalui kematian dan kebangkitannya. Seperti yang dituliskan oleh Yohanes 3 ayat 16. Mengapa ia melakukan hal itu? Karena ia mengasihi saudara-saudari dan saya. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia merelakan anaknya yang satu itu. Ya, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh tidak dihukum, tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, ini pentingnya. Sesuatu hal yang sangat penting dan membawa kita untuk melihat masa depan kita dengan penuh kemenangan. Melihat masa depan kita bukan dalam rasa takut, bukan dalam rasa khawatir, bukan dalam rasa kecemasan. Karena Allah yang senantiasa memberikan kemenangan kepada kita bagi orang yang selalu berharap dan percaya kepada Dia. Saudara, gambaran ini oleh seorang Henry Ward Beecher, seorang pengkhotbah yang terkenal di Amerika, hidup di akhir di abad 19 dengan memaparkan kisah tentang seorang ayah yang sedang mengendarai kereta dengan anaknya. Sementara mereka sedang mengendarai kereta, kemudian di dalam kereta ada lebah yang berputar-putar. Dan kemudian sang anak merasa ketakutan melihat lebah yang berputar-putar itu. Dia menjerit dan karena ayahnya melihat ketakutan anaknya itu. Lalu akhirnya sang ayah mengambil atau menangkap lebah itu dan kemudian dia genggam erat-erat. Dan setelah dia genggam erat-erat, kemudian anak itu menjadi tenang. Setelah anak itu menjadi tenang, kemudian ayahnya melepaskan lebah itu. Dan apa yang terjadi saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan? Lebah itu berputar-putar lagi. Dan setelah lebah itu berputar-putar, anak itu merasa ketakutan lagi dan kemudian menjerit. Lalu ayahnya tidak seperti yang ia lakukan di pertama. Tapi ia lakukan begini, ia menenangkan anaknya. Dia berkata, anakku tenang. Lihat, dia buka telapak tangannya. Lihat anakku, lebah itu papa sudah tangkap. Dan dia walaupun dia berputar-putar, dia tidak akan menggigitmu. Dia tidak akan membuat engkau sakit. Karena sengatnya ya telah tinggal di tangan papa. Dan dia kasih lihat kepada anaknya. Dan akhirnya anaknya itu menjadi tenang. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Makna daripada sang ayah dan anak ini yang sedang berada di jalan kereta. Atau yang sedang berada di kereta itu. Lebah yang berputar-putar. Tuhan Yesus telah mengambil sengat maut itu. Dia sudah menggenggam. Dia yang menanggungnya. Memang saudara, boleh saja maut itu berkeliling, berputar-putar dia mengelilingi kita. Tapi sengatnya sudah ditaklukkan oleh Tuhan. Karena sengat itu ada di tangan Tuhan Yesus. Ia telah menanggungnya. Demikian juga hidup dalam dosa saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Dosa memang mencoba mengalihkan kita. Mencoba mempengaruhi kita. Tetapi ingat,
dosa itu telah ditanggung sengatnya, telah ditaklukkan, diambil sengatnya oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia tidak lagi berkuasa, dia tidak lagi mematikan, tetapi Tuhan Yesus telah menanggungnya. Tuhan Yesus telah mengambilnya, telah memikulnya. Dia pikul di salib, dia ambil sengat itu, dia tanggung itu semua untuk kehidupan saudara-saudari dan saya, supaya kita menjadi hidup yang memiliki pengharapan dan tidak merasa takut, tidak menjadi takut, menjadi khawatir, tidak hidup dalam kecemasan karena dosa, tetapi hidup penuh dengan kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, itu sebabnya kita bersyukur ya kepada Yesus Kristus. Kalau ia telah mati dan bangkit di antara orang mati, saudara, itu membuktikan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Siapapun yang percaya kepada dia, siapa yang berharap kepada dia, dia tidak lagi binasa. Dia tidak lagi dikuasai oleh dosa. Dia tidak lagi hidup dalam genggaman dosa. Dia tidak hidup lagi di dalam cengkraman dosa. Tetapi ia adalah pribadi yang bebas. Pribadi yang telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus lewat kematiannya di salib dan kebangkitannya yang kita ingat dan rayakan hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, hal yang ketiga, ya, Yesus Kristus telah bangkit di antara orang mati. Bagian yang ketiga Bapak Ibu adalah memberi kemenangan kepada kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 57 saudara, dikatakan begini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan apakah yang Allah berikan kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita? Saudara-saudari melihat ayat-ayat sebelumnya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Kristus itu telah kita memperoleh kemenangan atas kuasa dosa dan atas maut dari keterpisahan dari Allah. Kemenangan atas kuasa dosa, sebab di luar Kristus manusia diperbudak oleh dosa. Dan karenanya mereka tidak dapat untuk tidak berdosa. Saya ulang, ya, manusia telah hidup dalam cengkrama dosa, telah tinggal dalam dosa, dikuasai oleh dosa, diperbudak oleh dosa. Oleh karenanya tidak bisa tidak berbuat dosa. Tidak dapat untuk tidak berdosa. Walaupun manusia yang di luar Kristus itu ingin untuk tidak berdosa, ia tidak akan mampu melakukannya. Di luar Kristus, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, usaha sehebat apapun yang dilakukan oleh orang itu untuk melepaskan diri dari dosa, ia tidak mampu. Ia ingin tidak berdosa, tetapi justru yang dilakukan adalah hidup dalam dosa. Kenapa? Ia tertawan oleh dosa. Sehingga dengan demikian ia juga tertawan oleh maut dan tidak mampu mengalahkannya. Prinsip yang penting yang diuraikan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 7 ayat 18 sampai 36. Agustino dari Hippo, saudara, seorang teolog Kristen yang sangat penting dari Afrika Utara dan yang hidup di abad keempat, dalam bukunya berjudul The City of God, menyebut kondisi itu sebagai not posse not peccare. Ya, ini dalam bahasa Latin, saudara. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya no able not sin, atau tak mampu untuk tidak berdosa. Namun sekarang sebagai orang percaya kepada Kristus, kita memperoleh kemenangan atas kuasa dosa, sehingga sekarang kita tidak mampu berbuat dosa. Saya ulang, saudara, karena Kristus telah mati dan dibangkitkan, sehingga setiap orang percaya ia memperoleh kemenangan, sehingga ia tidak mampu lagi untuk berdosa. Agustino dari Hippo mengistilahkannya dalam bahasa Latin posse non peccare, atau able not to sin, yang artinya adalah mampu untuk tidak berdosa. Di luar Kristus posse non peccare, tapi di dalam Kristus dikatakan oleh Agustinus dari Hippo ini posse non peccare.
tidak mampu lagi berbuat dosa. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, itu sebabnya kalau kita hari ini ada di dalam Kristus, kalau di luar Kristus adalah tidak mampu, tidak berbuat dosa. Dan kalau sudah di dalam Kristus ada dua pilihan. Pilihannya saudara adalah pertama, bisa berdosa dan bisa tidak berdosa. Itu keputusan semua ada bagi masing-masing kita. Saya ulang, kalau sudah hidup dalam Kristus, kalau sudah percaya kepada Kristus, maka ada dua pilihan bagi kita. Bisa berdosa, berbuat dosa, dan bisa tidak berdosa. Kita bisa tidak berdosa karena Tuhan memberikan kemampuan itu untuk kita. Roh Allah bersama dengan kita menolong kita untuk hidup di dalam dosa. Tidak punya keinginan lagi untuk berbuat dosa. Itulah hebatnya kalau kita hidup di dalam Kristus. Apabila kita memilih untuk tidak berdosa, kita mampu untuk memenuhinya. Hal itu karena Kristus telah memberikan kepada kita kesanggupan untuk memenuhi pilihan tersebut. Dalam hal ini seperti tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 57 tadi. Ya, dikatakan kesanggupan dan kemenangan itu adalah pemberian Allah yang bila kita sambut dengan iman, maka kemenangan itu benar-benar kita alami. Hal itu sama seperti sikap seorang, seperti yang kita harus ambil ya ketika kita diperhadapkan dalam satu pilihan. Suatu hari saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, barangkali kenapa kami ada hari ini di Bangka Belitung. Sedikit mungkin yang tahu cerita ini. Tapi tidak apa, saya akan menceritakannya. Pengalaman di dalam pilihan-pilihan. Suatu kali saya ada di Kota Serang. Saya sudah 1 bulan untuk melakukan satu perintisan, memulai perintisan di mana pada waktu itu GKPB 1 tahun sebelumnya sudah dirintis di Cilegon, tetapi karena beberapa alasan akhirnya itu ditutup. Dan kemudian dari Departemen Misi Fajar Pengharapan meminta saya untuk merintis kembali, memulai lagi. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan? Saya ke sana, istri dan anak saya berada di Kota Tasikmalaya. Dan setelah itu selama 1 bulan saya sudah bolak-balik ketemu satu tempat di Jalan Mangga di Kota Serang. Dan sebenarnya sedang deal untuk ngontrak tempat itu dipakai untuk sekretariat pos jemaat. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan? Setelah saya keluar dari pertemuan dengan yang punya rumah, ada telepon dari seorang teman saya yang saya anggap adalah senior. Dia berkata, "San, kamu dicari oleh Pak Thomas." Saya bilang, "Kenapa?" Dia bilang, kalau begitu untuk lebih jelasnya datang saja ke Bandung hari Senin." Dia kasih tahu bahwa Pak Thomas itu membutuhkan orang untuk meneruskan pelayanan di Pangkal Pinang. Saya kaget Bapak Ibu karena itu baru saja saya akan deal dengan orang yang mau rumahnya dikontrakin. Dan saya berpikir sejenak, ini apa ini lagi ya, mau mengawali dari nol lagi. Kita sudah mengawali ini sudah 1 bulan, bolak-balik ke sana sini, ya sudah cari sana sini. Lalu akhirnya saya telepon waktu itu istri saya. Istri saya pada waktu itu dia berkata ke saya, "Bangka itu di mana?" Saya jelaskan ke dia, saya berkata, Bangka itu dulu bagian daripada Sumatera Selatan yang ibu kotanya Palembang. Oh, jadi dekat Palembang. Saya berkata, ya kurang lebih tapi ini beda pulau. Lalu saudara-saudari, barangkali suasana hati, pikiran, perasaan istri saya pada waktu itu sedang bermacam-macam yang ada dalam benaknya. Sehingga dia berkata begini, "Ho,
kamu aja yang dulu ke sana ya. Saya menyadari perasaannya sedang tidak baik-baik saja. Ya, dia menyampaikan hal itu bahwa itu sebenarnya sedang hatinya gundah. Yang memikirkan banyak hal, jauh dari keluarga, dari orang tua, ya dan macam-macam. Lalu saya telepon mama mertua saya bilang, Ma, saya cerita. Lalu habis itu saya matiin telepon dan kemudian mama mertua tidak lama kemudian telepon lagi. Dia berkata begini, San, kalau memang itu yang Tuhan mau untuk bawa kalian ke sana, jangan pernah mikirin yang lain, termasuk kami. Biarlah kalian mengambil satu keputusan untuk hal itu. Kami serahkan kepada kamu. Ya sudah, saya pulang Bapak Ibu, dan kemudian bukan pulang, maksudnya saya masih tetap di situ. Hari Seninnya saya balik ke Bandung dan bertemu dengan Pak Thomas dan kemudian kami bicara. Saya alasannya pada waktu itu minta Pak Thomas dikasih waktu. Paling tidak 2 minggu. Tapi entah kenapa Pak Thomas bilang terlalu lama San, kenapa banyak sekali pertimbangan. Lama sekali untuk bergumul hal itu. Saya bilang, saya cerita ke dia. Dia bilang, loh ini kan pekerjaan Tuhan juga. Saya bilang, iya Pak, kasih waktu ke saya. Dia bilang, saya kasih waktu 5 hari. Kenapa? Dalam benak saya mikirin istri dan anak, orang tua, dan lain-lain. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Saya pulang ke Tasikmalaya, saya balik ke Tasikmalaya, saya cerita ke istri saya. Anehnya, istri saya enggak sampai 1 jam, dia ngomong, ke sana dulu deh, lihat dulu lah. Ya, dan akhirnya saya berangkat dari Tasikmalaya hari Jumat, dan kemudian nginap di Jakarta, di Cikarang 1 malam, hari Sabtu tiba ke sini bulan Agustus. Kalau tidak salah pada waktu itu setelah hari tanggal 17-an. Sampai di sini ya banyak cerita, singkat cerita, akhirnya 2 minggu kemudian kami pulang. Saya pulang maksud saya pulang dan saya cerita kepada istri saya hal-hal yang sedang terjadi. Dalam waktu itu ada 2 pilihan. Kami tetap di Tasikmalaya atau kami ke Pangkal Pinang. Dalam pergumulan itu akhirnya kami memutuskan untuk ke Pangkal Pinang. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tanggal 24 kami berangkat dari Tasikmalaya. Tanggal 25 kami tiba di sini. Tepatnya hari Sabtu malam anak saya sedang mengalami sakit, muntaber, dan kemudian besoknya harus pelayanan. Sementara anak saya dalam keadaan sakit. Ada banyak pergumulan di dalam hati. Kalau mungkin tidak mengambil pilihan ini, anak saya enggak sakit. Tapi peristiwa itu membawa kami untuk mengalami berbagai hal dalam kehidupan kami, baik saya pribadi, istri dan anak saya, dan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, baik di Pangkal Pinang maupun secara sinode. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan kasih kita pilihan. Ya, kita berada dalam pilih mana. Mau milih jalannya Tuhan, ada mau milih seleranya kita. Dan saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita memilih jalannya Tuhan, sekalipun itu sulit, maka pasti kemenangan kita akan memperolehnya. Dan kita bisa melihat, Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana karya Tuhan dalam pekerjaannya di tempat ini, di kota ini melalui Gereja Kristen Perjanjian Baru. Ada banyak orang yang bisa merasakan kasih Tuhan lewat sentuhan-sentuhan dalam pelayanan gereja ini. Bukan kami saja. Tapi Bapak Ibu bisa melihat dan bisa merasakan anugerah Tuhan yang terus mengalir. Saya ingat sekali ketika pada waktu itu tahun 2006, saya ingin mau masuk BKSG. Tapi pada waktu itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sangat protektif untuk masuk BKSG itu. Waktu itu anggota BKSG hanya 9 gereja saja
yang boleh masuk BKSG. Yang lainnya dianggap tidak. Tapi berjalan dengan waktu, masuk 2007, 2008, saya diminta gabung di BKSG. Saya bukan gak gabung saudara, tapi saya berkata kalau semua gereja yang ada di Pangkal Pinang, entah ada gerejanya, gedung gerejanya, entah dia masih di rumah, entah dia masih di mana saja yang penting ada persekutuannya dan sudah ada badan hukumnya sebagai gereja, maka terimalah mereka sebagai anggota BKSG. Puji Tuhan hari ini gereja di Pangkal Pinang kurang lebih ada 40 yang sudah bertumbuh, berdiri dan terus berkarya untuk melayani pekerjaan Tuhan, memperluas kerajaan Tuhan di kota ini. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kadang-kadang kita sedang diperhadapkan dalam satu kesulitan-kesulitan. Ada seorang hamba Tuhan yang dari Amerika saudara, ya bernama Walter Joseph Zizek, ya lahir pada tahun 1940, ya. Ia adalah seorang imam ordo Yesuit dari Amerika dan melayani sebagai seorang misionari di Polandia Timur. Menyusup ya masuk ke Rusia yang pada waktu itu masih Uni Soviet. Ya, dengan menempuh perjalanan 2.400 km. Tibalah ia di satu kota pegunungan bernama Ural. Dan dengan sembunyi-sembunyi ia melakukan pelayanan rohani antara pekerja penebangan hutan di daerah itu. Setahun kemudian ia ditangkap oleh KGB, yaitu Dinas Polisi Rahasia Uni Soviet. Ia dijebloskan ke dalam sel isolasi selama 9 tahun. Ya. Dan saudara-saudari apa yang terjadi? Ya, penjara itu adalah penjara namanya Lubiang, kota Moskow yang sangat terkenal dengan kekejamannya. Sesudah ia dijatuhi hukuman kerja paksa di Pulau Siberia, dia dibuang di Pulau Siberia selama 15 tahun. Dan pada tahun 1955 masa hukumannya berakhir. Zizek dipindahkan ke kota Noris dekat Kutub Utara. Di situ diam-diam ia mendirikan jemaat di bawah tanah. 3 tahun kemudian dia dipindahkan ke kota Krinoyarsk di Siberia. Kembali ke tempat itu ia mulai merintis beberapa pos jemaat. Dan akhirnya pada tahun 1965 atas upaya tuntutan daripada Presiden Dwight Eisenhower dan John F. Kennedy, akhirnya Walter Zizek dipulangkan ke Amerika Serikat. Penebusannya adalah pertukaran antara pembebasan mata-mata Uni Soviet yang ditangkap oleh pemerintahan Amerika Serikat. Dan kemudian kepulangannya itu sesuatu hal yang sangat mengagetkan keluarganya. Sebab selama 25 tahun mereka sama sekali tidak mendengar berita Zizek. Sehingga mereka menduga bahwa ia sudah meninggal dunia dalam penjara. Bapak Ibu, di kemudian hari Joseph Walter Zizek menuangkan pengalaman hidupnya di Rusia di dalam bukunya With God in Russia. Di situ ia mengisahkan bagaimana di kamp kerja paksa yang sangat tidak berperi kemanusiaan di Siberia itu. Ia menyaksikan para rohaniwan dan para pengikut Kristus yang dijebloskan dalam kamp tersebut bertahan dalam iman mereka. Setiap hari Paskah mereka bertukar salam Paskah dengan berbisik satu kepada yang lain. Dengan suara lirih mereka membisikkan salam Paskah. Kristus telah bangkit. Salam itu dijawab oleh temannya dengan suara yang lirih pula. Sungguh-sungguh ia bangkit. Demikian salam itu beredar dari mulut ke mulut. Para pengikut Kristus di sana tanpa diketahui ataupun tidak dapat dicegah oleh para penjaga kamp kerja paksa itu. Para penjaga itu dapat mengurung tubuh para tahanan tersebut. Namun mereka tidak dapat mengurung iman orang-orang itu kepada Yesus Kristus yang telah bangkit. Hari ini saudara, kita tidak perlu berbisik-bisik untuk mengucapkan selamat Paskah. Kita dengan suara lantang mengatakan selamat Paskah. Kristos anesti alitos anestis. Kristus
bangkit dan ia sungguh-sungguh bangkit. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, 3 hal kita bisa merayakan Paskah. Pertama, karena kebangkitan Kristus, ia telah mengalahkan maut. Ia telah menanggalkan sengat maut dan ia memberikan kemenangan kepada kita. 3 hal ini saudara, sekalipun kesulitan selalu mendera kita, tapi ingat bahwa Tuhan selalu memberikan kemenangan bagi kita. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Dia, di dalam anugerah, di kematian dan kebangkitannya, Ia telah menanggung segala dosa dan kejahatan kita. Dan ia menaklukkan maut itu. Sengat maut itu telah diambil alihnya. Itu bukti bahwa Dia Allah yang berkuasa. Yang patut kita menaruh seluruh harapan kita kepada Dia. Dan dari Dia juga kita memperoleh kemenangan. Mari kita bangkit berdiri. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini kita merayakan akan kebangkitan Kristus. Tanda bukti bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Maut pun ditaklukkannya. Di dalam kasih-Nya Ia mengorbankan hidupnya bagi kita. Mati di kayu salib. Dan di dalam kebangkitannya Ia memberikan pengharapan kepada kita. Hidup
dalam kemenangan. Karena ia telah menaklukkan maut yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah. Ia memperdamaikan kita dengan Allah sumber hidup kita. Sehingga dengan demikian kita tidak perlu takut dan khawatir hari yang ada di depan kita. Baik hidup yang saat sekarang di dunia ini maupun hidup sampai kepada kekekalan. Di dunia ini ada banyak tantangan yang kita hadapi. Ada banyak kesulitan yang kita alami. Ada banyak himpitan yang kita rasakan. Ada banyak tekanan yang mendera kita. Tetapi tangan Tuhan tidak pernah akan Ia urung untuk tidak menolong kita. Ia akan memberikan pertolongan. Ia akan menyertai kita. Ia akan menuntun dan memimpin kita. Baik di lembah maupun di bukit. Baik di jalan yang lurus maupun di jalan yang berkelok. Baik jalan yang mulus maupun di jalan yang berkerikil tajam. Ia tetap menyertai kita. Di tengah badai yang besar, yang hebat, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu bersama dengan kita. Ia pasti menggenggam kita, merengkuh kita, memeluk kita dengan penuh kasih-Nya. Ia akan membawa kita sampai kepada kekekalan dan kita bersama dengan Dia. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, adakah engkau terlingkupi dengan rasa takut dan khawatir? Atau engkau merasa jauh dari Tuhan? Tuhan dekat dengan engkau. Ia tidak meninggalkan dan membiarkan. Kalau Ia rela mati di salib dan Ia bangkit di antara orang mati, ya sesungguhnya Ia menjamin hidupmu bagi engkau yang percaya kepada Dia. Biarlah pada pagi hari ini engkau tetap menaruh hatimu kepada Dia, memandang kepada Dia, dan engkau selalu percaya dan berharap kepada Dia. Maka Allah yang hidup, yang telah mati di salib dan bangkit di antara orang mati itu, Ia akan memberikan jaminan bagi engkau bahwa engkau akan selalu terpelihara dengan sempurna. Engkau akan selalu bersama dengan Dia dan sampai kepada kekekalan. Tuhan tolong engkau. Biarlah pada pagi hari ini untuk mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Di dalam masa-masa musim kehidupanmu, apapun musim hidupmu, engkau tetap melihat anugerah dan kasih Tuhan dalam hidupmu. Dan jaminan kehidupan yang Ia berikan kepada engkau. Biarlah engkau ingat hal itu melalui perjamuan kita pada pagi hari ini. Dengan engkau mengambil roti dan anggur. Sesungguhnya engkau mengingat akan pengorbanan Kristus. Dan engkau mengingat akan jaminan Kristus. Ia telah memeteraikan hidupmu dengan darahnya. Bahwa Ia adalah milikmu. Bahwa engkau adalah miliknya sampai selama-lamanya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Sambil kita mempersiapkan roti dan anggur yang kita akan makan dan minum. Sambil meneduhkan batin dan jiwamu di hadapan Tuhan. Pertama, bila engkau tetap percaya kepada Kristus penolong hidupmu yang membebaskan engkau dari segala cengkraman dosa dan upah dosa itu sendiri. Yang telah menyelamatkan engkau bersyukur kepada Dia. Yang kedua, engkau mengingat bahwa Ia telah mengampuni engkau. Ia telah menyucikan dan menguduskanmu. Sehingga engkau menjadi pribadi yang dilayakkan olehnya untuk bersama dengan Dia. Oleh karenanya, biarlah engkau juga berkata, Tuhan, ada banyak orang yang pernah menyakiti aku. Ada banyak orang yang telah berbuat salah kepada aku. Dan mungkin ada pribadi-pribadi yang terus engkau ingat akan kesalahan mereka. Bila pada hari ini engkau mengampuni. Mengampuni itu bukan berarti tidak mengingat lagi. Mengampuni itu artinya menerima kesalahan orang itu. Dan tetap bisa memberikan maaf kepada mereka. Mari angkat roti ini.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan roti. Mari angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari minum. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat segala pengorbanannya dan kuasanya yang telah bangkit di antara orang mati, yang hidup dan memberikan hidup bagi saudara-saudari dan saya, baik untuk di dunia ini maupun sampai selama-lamanya. Kita menjadi terhubung kembali dengan Bapa di surga, sehingga segala sumber hidup dari Bapa surga itu mengalir dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, pengorbanan-Mu, dan jaminan kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Bahwa segala hal yang kami harapkan kepadamu tidak akan pernah sia-sia. Engkau menjamin masa depan kami. Hidup dalam penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang sempurna atas roh, jiwa, dan tubuh kami. Bahkan sampai kami meninggalkan dunia ini, terpisah dari dunia ini, itu merupakan pintu pertama bagi kami untuk kami masuk dalam kekekalan itu. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Anugerah-Mu besar bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari. Senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Kelas Pemuridan Hidup dalam Kerajaan Allah atau Dasar Kekristenan DK dan kelas Pola Hidup Berjemaat atau HB diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Family Day akan diadakan pada tanggal 14 Mei 2026. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari mendaftarkan diri ke ketua kesan masing-masing. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui imun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan melalui Zoom meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang.
Demikian info tentang gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri semua. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Ya Tuhan, Engkau saja yang dimuliakan dan ditinggikan, diagungkan. Sebab kekuasaan-Mu lah ya Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Raja di atas segala raja, Engkau telah bangkit, Engkau telah menaklukkan maut, dan Engkau berkuasa atas seluruh alam semesta dan hidup kami. Dan hidup kami hari ini adalah milik-Mu untuk selama-lamanya. Engkau telah menebusnya dengan darah-Mu, dan Engkau menceraikan ia juga dengan darah-Mu itu sampai saat ini. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua kemurahan Tuhan, untuk semua pertolongan Tuhan, untuk penebusan Tuhan, untuk penyucian Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur karena Engkau menjamin kami hidup sampai kepada kekekalan. Kami akan akhiri ibadah ini, kami pulang. Kami percaya tangan-Mu selalu terulur untuk menopang dan menolong kami, untuk menyertai dan memimpin hidup kami sampai kepada kekekalan. Itu sebabnya kami mengangkat kedua belah tangan kami pulang di dalam anugerah dan berkat Allah Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin dan menuntun langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuat yang engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan berkata bersama, amin. Selamat Paskah, Tuhan memberkati.